Teori perjanjian masyarakat atau teori kontrak sosial dipandang sebagai teori tertua dan terpenting. Teori ini terbukti dapat mempengaruhi pemikiran politik di benua Eropa sejak abad pertengahan sampai abad ke-18. Keputusan ilmu politik dibedakan menjadi dua macam, yakni perjanjian masyarakat dan perjanjian pemerintah. Di sini ada pendapat dari Thomas Hobbes tentang perjanjian pemerintah yang tertulis di dalamnya, setiap individu berjanji menyerahkan semua hak kodrat mereka yang dialami ketika hidup dalam keadaan alamiah. Dan ada pendapat dari John Locke tentang perjanjian masyarakat yang di dalamnya tertulis individu dengan individu yang lainnya mengadakan perjanjian untuk membentuk suatu masyarakat politik atau negara. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Murtado. Selaku pemateri kedua akan menjelaskan teori asal mula negara dari pendapat J.J. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Menurut dia, hanya organisasi politiklah yang dibentuk dengan kontrak. Pemerintah sebagai pimpinan organisasi itu dibentuk dan ditentukan oleh yang berdaulat. Yang berdaulat adalah rakyat yang seluruhnya melalui kemauannya. Ajaran Rousseau menghasilkan jenis negara yang demokratis di mana rakyat berdaulat dan penguasa-penguasa negara hanya merupakan wakil-wakil rakyat. Dalam paham Rousseau, kedaulatan rakyat mengimplikasikan dua anggapan. Pertama, penolakan terhadap segala wewenang di atas rakyat yang tidak dari rakyat. Kedua, tuntutan agar segala kekuasaan ada mesti identik dengan kehendak rakyat. Selanjutnya adalah teori kekuatan. Dalam teori kekuatan, negara yang pertama adalah hasil dominasi dari kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Negara terbentuk dari penaklukan dan pendudukan. Dalam teori kekuatan, faktor kekuatanlah yang dianggap sebagai faktor tunggal dan terutama yang menimbulkan negara. Menurut Hobbes, syarat penting untuk menjadi seorang raja adalah orang yang fisiknya kuat melebihi yang lainnya agar dapat mengatasi segala kekacauan yang timbul dalam masyarakat. Pendapat Machiavelli bahwa seorang raja harus kuat dan caranya untuk mengatasi segala kekacauan yang dihadapi negara. Ia dapat mempergunakan segala alat yang menguntungkan baginya. Jika perlu, boleh melanggar peri kemanusiaan. Menurut teori kekuasaan ekonomi, bahwa negara itu merupakan alat kekuasaan bagi segolongan manusia di dalam masyarakat untuk menindas golongan lainnya guna mencapai tujuannya. Pertentangan kelas, perbedaan kekuatan ekonomi ditujukan untuk merebut kekuasaan negara sebab negara adalah alat kekuasaan. Doktrin kekuatan adalah hasil analisis antropososiologis dari pertumbuhan suku-suku bangsa di masa lampau, terutama suku-suku bangsa yang masih primitif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.